Mungkin boleh diceritain seru apa sih sebenarnya gitu menjadi seorang pelaut? Iya, memang pelaut itu ada suka dan dukanya. Ada suka dan dukanya. Iya, Oke. sukanya ya kalau bekerja terutama di luar negeri itu kan akselerasinya dolar. Oh, oke. Itu Iya, sukanya banget tuh ya. iya, iya. Dan kisaran Heeh, gaji pelaut, heeh, pelaut itu pada umumnya untuk perwira heeh. itu bisa 10 sampai 25 juta. Oke, Dan wow. kalau untuk non perwira Heeh. atau klasi itu 6 sampai 10 juta. 6 sampai 10 Itu di juta. dalam negeri. Oke, itu dalam negeri saja. Tapi Kalau kalau internasional, heeh. iya, Ya gaji bukan cuma bersaing tapi rendah banget. Mungkin Roland nggak percaya di kapal dengan resiko mati setiap saat, kiri kanan air, kapal tenggelam, kita pertolongan susah payah, itu masih ada yang digaji 500.000. Makanya banyak juga nih teman-teman yang curhat akhirnya beralih profesi justru. Jadi teman-teman di sini di studio jangan mau jadi pelaut kalau di dalam negeri. Banyak teman-teman saya justru jadi Gojek. Dari Gojek. Iya. Dan penghasilannya lebih, Gojek minimal UMR dapatnya. Jakarta misalnya 3 juta daripada di kapal dengan resiko tinggi cuma 500.000. Kalau tidak percaya, nanti saya bisa sampaikan datanya curhatan teman-teman. Data curhat teman-teman yang digaji rendah. Oh, Ya memang salahnya sendiri mau gitu kan. Tapi ya bagaimana lagi, nggak ada pilihan. oke. 1 juta, 1,5 juta itu udah paling mantap itu. Ya memang bukan perusahaan-perusahaan yang bonafide lah. Banyak juga ya, saya tidak menutup mata juga, banyak juga perusahaan-perusahaan besar di Indonesia yang sudah ngasih kesejahteraan lebih bagus sama kru-krunya gitu. Banyak juga. luar negeri itu lebih besar. Hmm? Biasanya 6.000 sampai 9.000 dolar Wow, oke. per bulan Baiklah. biasanya gitu. Dan kadang-kadang lebih besar lagi. Yang kan kita di luar negeri dapat 100 juta tadi 100 juta. yang kita sombongkan. Sengaja saya biarin dibilang sombong biar motivasi kan. Nah, di dalam 500.000 masih ada yang terima. Padahal modalnya untuk dapat sertifikat aja minimal 10 juta. Belum nanti setiap 5 tahun harus revalidasi 10 juta lagi. Belum setiap kapal harus ada medical. Belum nanti sign out, sign off, sign on di stempel ada bayarannya juga. Jadi tidak seimbang lah. Boleh tahu nggak kira-kira range-nya itu mungkin gaji Timur Tengah berapa untuk perwira? Terima kasih pertanyaannya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan sekali lagi mewakili ya, mewakili teman-teman pelaut, khususnya subscriber Daily Pelaut tentang gaji ini ya. Nanti kalau salah mohon dikoreksi ya di komen ya. Oke, jadi untuk gaji, kalau mungkin untuk Roland sendiri, kalau di darat orang darat itu tabu ya, memberikan nominal gaji berapa gitu. Tapi di pelaut, di dunia persilatan kita, gaji itu memang udah biasa gitu. Jadi kalau ditanya gaji kita kasih dapat berapa segel dan gitu kan istilahnya. Ya, Oke, 2 segel, 3 segel gitu. Jadi biasa. Nah, di sini pun saya ingin nyampaikan kalau di Timur Tengah sendiri range-nya itu khususnya di tempat saya kerja memang tergantung dari kapal, kemudian operasinya kapal itu seperti apa, kesibukannya, karena mungkin jadi tergantung dengan seberapa kita performanya dibayar untuk itu. Gitu. Jadi kalau setahu saya kita ada punya crew boat, work boat, AHTS, kemudian check up. Nah untuk yang paling kecil, kapalnya kecil, range-nya itu untuk officer minimal di 250 per day. $250 atau Ya, 250 US dollar per day. Kemudian maksimumnya sampai di kapal jack up tadi itu bisa 600, 700 sampai 1.000 per day. 1.000 per day. Untuk kapal jack up ya. Kalau untuk nominal di sini tadi 250 sampai 300. Ada kapal lebih besar dikit namanya mungkin kita sebut workboat. Oke. Itu bisa 350 sampai 380 US dollar per day. Berarti minimum itu 7.500 per month. 7.500 dolar kan. Iya. Tadi kan 250 per Betul, day. betul. Berarti kalau kita kali 14.000 100 juta. Tuh. Ditambah AdSense dari berapa? 1 juta nih. Kalau AdSense nggak masuk rekening ke situ, kita beda, ada rekening Daily Pelaut. Karena itu harus kita buatkan merchandise dan di giveaway-kan lagi ke subscriber. Tadi Bapak sempat ngomongin mengenai pendapatan gaji per bulan yang luar biasa fantastis gitu, dan pastinya anak muda mengejar itu gitu karena lumayan banget ya, baru mulai aja bisa dapat 6 sampai 10 juta. Kemudian nantinya bisa dapat mungkin sampai 25 juta per bulannya. Nah, tapi kalau dengan gaji seperti itu, apakah lapangan kerjanya juga terbuka, Pak? Ataukah mungkin secara kompetisi itu cukup keras atau gimana? Mungkin Pak Broto bisa menjelaskan. Iya, kalau lapangan pekerja di dalam negeri ini cukup besar. Oke. Ya, cukup besar peluangnya, apalagi di luar negeri. Kalau tidak salah ini jumlah kebutuhan dunia pelaut
niaga maupun pelaut perikanan, termasuk untuk kapal-kapal pesiar, kurang lebih 65.748 Oke. pelaut. Pelaut. Ya, Oke. untuk kebutuhan dunia. Untuk kebutuhan Ya, sedangkan untuk kebutuhan pelaut nasional itu kurang lebih 4.498 pelaut. Oke, itu yang dibutuhkan. Itu. Selama ini setiap Badan Diklat mengundang mengundang Menteri Perhubungan datang ke kampus, dalam pidatonya apa? Dalam pidatonya selalu bilang dunia kekurangan tenaga kerja pelaut. Gitu. Ya kalau dunia mungkin ya, tapi di Indonesia sendiri saya kira sebaiknya memang stop lah gitu untuk mencetak pelaut baru yang akhirnya nambah pengangguran. Kalau cuma gaji bersaing nggak masalah gitu, tapi ini nambah pengangguran. Akhirnya ya gaji bukan cuma bersaing tapi rendah banget. Gaji di Indonesia itu rendah. Mungkin rendah itu karena ada beberapa faktor. Salah satu faktor yang mungkin oversupply. Apakah menurut Mas Jadi karena oversupply? Jadi terima deh pelaut di Indonesia itu yang penting ada makan aja, naik bekerja. Gitu. Saya setuju banget dengan Roland bahwa pelaut itu memang oversupply. Dan ini sudah sejak 2016. Tapi saat ini yang bekerja ada berapa orang, Pak? Kalau menurut data? Kalau yang bekerja ini di Indonesia memang kita datanya masih parsial. Masih parsial datanya ini, Mbak. Semua pihak sudah tahu kita oversupply, tapi herannya terus aja ada pembibitan pelaut-pelaut baru gitu. Bahkan dikasih gratis. Buku pelautnya kasih gratis, sertifikat-sertifikat yang standar minimalnya kasih gratis, otomatis lebih banyak pelaut-pelaut baru yang akhirnya nganggur gitu. Mungkin yang baru-baru ini kan non skill ya atau istilahnya non experience lah. Dapat sertifikat 5 sertifikat gratis. Kalau nggak salah dulu itu programnya Depkub juga ini, semua kampus bikin sertifikat gratis untuk orang-orang yang tidak mampu. Nah, tetapi akhirnya mereka nganggur, nggak ada setelah bikin sertifikat terus diarahkan masuk pekerjaan gitu. Justru orang yang tadi dapat gratis ini mematikan teman-teman kita pelaut yang lain, khususnya dalam pemilihan gaji. Dan pelautnya sendiri juga dengan gaji seadanya di Indonesia tetap mau ya karena oversupply tadi gitu. Sebetulnya kalau pelautnya bisa nolak, mungkin bisa aja kita bisa mempertahankan gaji yang standar. Tetapi gaji standarnya itu juga sebetulnya belum ada peraturannya di Indonesia. Pak, tapi boleh juga nggak Pak Broto bisa nggak menjelaskan mengenai mungkin apa pelaut Indonesia gitu memiliki keahlian tertentu dan keunggulan tersendiri dibandingkan dengan pelaut-pelaut dunia? Apa yang paling signifikan, Pak? Yang paling signifikan pelaut-pelaut kita itu penurut. Baik hati gitu ya, Pak ya? Oke. Namun kelemahannya homesick. Oh, kangen, pengen mudik ya, Pak ya? Pada saat Lebaran pengen pulang kampung. Oke, gitu. Klasik. Kalau untuk sertifikat, dokumen buku pelaut, paspor, kesehatannya dan hal lain dengan apa namanya dokumentasi lah, itu semua udah standar internasional. Jadi semua pelaut di Indonesia yang sekarang bekerja di Indonesia bisa ke luar negeri gitu. Tapi ada kriteria yang paling menjadi apa namanya? Mainnya lah ya, main poinnya. Iya, main poinnya banget buat teman-teman kita itu skill bahasa. Oh, skill bahasa. Skill bahasa, terutama bahasa Inggris. Ini yang minim banget di pelaut itu punya. Tapi banyak juga gitu orang teman-teman kita yang udah di luar, banyak juga. Nah, jadi untuk teman-teman nih para pelaut, teman-teman bisa sebetulnya join di kapal-kapal luar itu bisa banget. Sertifikat itu udah nggak ada masalah. Yang masalah itu skill bahasa. Karena bagaimana kita perusahaan di luar biasanya menyaring skill bahasa kita melewati tes. Misalnya mungkin kalau di darat kita ada TOEFL atau TOEFL. Nah, kalau di kapal kita sebetulnya cuma satu aja, Marlin Test, English Marlin Test. Itu pun sebetulnya kalau teman-teman mau bisa dipelajari bagaimana cara menjawab Marlin Test online ini dalam bentuk bahasa Inggris untuk apa namanya? Memberikan gambaran ke owner bahwa kita skill Englishnya sesuai dengan skor Marlin itu. Nah, kemudian tentu saja bukan cuma tesnya lulus di Marlin Test, tapi setelah di kapal pun tentu kita komunikasi lebih banyak bahasa Inggris, ya kan? Komunikasi pun nggak cuma, mungkin kalau komunikasi antar kapal, ya teman-teman bisa pelajari gitu, antar sesama kapal kan, dan itu ada pelajarannya di kampus kan. Nah, nanti yang dibutuhkan itu komunikasi ketika kebanyakan, terutama di kapal offshore, kita kan ada klien di kapal. Jadi kita komunikasi dengan klien, misalnya ketika kapal ini harus beroperasi, maunya klien begini, tapi kondisi kapal begini, kita harus ada di pihaknya owner. Kita belain owner, kita harus komunikasi dengan klien di atas kapal, bahwa misalnya kapal punya keterbatasannya seperti ini. Nah, itulah yang diperlukan bahasa Inggris itu. Selain tentu saja komunikasi dengan owner, karena banyak, jadi kita itu kayak representatifnya owner lah di kapal. Cuma berarti
SDM kita kekurangan di bahasa Inggris ya? Ya, bahasa Inggris aja. Yang lainnya... bahasa Inggris kita diajarin dari SD, SMP kan bahasa Inggris kan? Nah, ini juga mungkin kritikan saya buat lembaga-lembaga pendidikan. Ini saya kembali ke Pak Broto. Pak Broto, mungkin untuk penutup gitu, Pak Broto mungkin boleh mengajak generasi muda yang sedang nonton gitu. Kenapa sih Pak kita harus mencoba untuk menjadi pelaut? Kenapa sih profesi sebagai pelaut itu dibutuhkan di Indonesia? Mungkin Bapak bisa mengajak persuasi ini Pak. Iya, untuk anak-anakku semua, ya, para siswa SMK, baik itu untuk pelayaran niaga dan pelayaran perikanan, mari kita bekerja di laut. Nah, peluang bekerja di laut ini sangat luas. Makanya banyak juga nih teman-teman yang curhat, akhirnya beralih profesi justru. Jadi teman-teman di sini, di studio, jangan mau jadi pelaut kalau di dalam negeri. Banyak teman-teman saya justru